berpuasa, banyak-banyak berpuasa secara syariat, seperti puasa sunnah bulan Rajab, seperti puasa di bulan Ramadan. Untuk apa tujuannya? Untuk menekan hawa nafsunya. Akan tetapi meskipun kita berpuasa secara syariatnya, bila di dalam hati kita yang merasa berpuasa masih manusianya yang kuat, manusianya yang mampu, manusianya yang berpuasa, berarti kan masih jadi dajjal. Bila masih jadi dajjal, bagaimana mungkin itu dikatakan ibadah? Wong tak nyembah Allah kok ngaku-ngaku ibadah. Wong tak nyembah Allah kok ngaku-ngaku habis sholat. Berarti sholatnya, ibadahnya selama ini kan tersesat. Tersesat itu apa maknanya? Diaku-akui semua ini ibadahku, ini sholatku. Padahal di dalam doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku semuanya milik Tuhan semesta alam. Bila kita tak punya hidup, bisa apa kita? Ya kan? Selama ini kan kita ngaku-ngaku bahwa hidup ini hidup manusiaku, maka terakuilah semuanya sejak bangun tidur sampai tidur lagi diaku-akui sebagai syariat manusianya. Berarti selama ini Allah tak berlaku bagi kita karena Allahnya goib. Karena Allahnya tiada di hati kita, kok ngaku-ngaku nyembah Allah. Berarti aku kita selama ini mengaku sebagai muslimin, sebagai orang Islam kan dusta belaka. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah kenyataan syaitan yang terkutuk itu. Inilah kenyataan dajjal yang selama ini kita tunggu-tunggu di akhir zaman. Bila dajjal ini tidak kita perangi, maka akhir zamannya tak akan tiba. Jadi akhir zaman itu tiba ketika kita melawan dajjal, melawan hawa nafsu kita. Dengan apa? Dengan mendatangkan Nabi Isa dan Al-Mahdi. Kalau kita perang sendiri ya kalah terus. Ternyata selama ini kan kita tak bisa menang. Selalu diperbudak oleh dajjal, selalu diperbudak oleh hawa nafsu. Apa yang dimaksud mendatangkan Nabi Isa dan Al-Mahdi? Seperti cerita-cerita di dalam syariat besok, ketika dajjal tiba, maka Nabi Isa dan Al-Mahdi lah yang akan memeranginya. Itu gambaran hati kita sendiri. Dengan apa kita melawan dajjal kita? Dengan apa supaya Isa dan Al-Mahdi itu tiba? Ya dengan belajar ilmu hakikat dan makrifat. Itulah yang dimaksud Nabi Isa dan Imam Al-Mahdi. Jadi itu semua hanyalah kiasan-kiasan saja. Jadi Isa dan Al-Mahdi itu hakikatnya bukan sosok-sosok manusia, akan tetapi Isa dan Al-Mahdi adalah ilmu hakikat dan makrifat, ilmu yang sebenar-benarnya ilmu, agar sebagai petunjuk bagi kita menuju ke jalan Allah.
tanpa mendatangkan Nabi Isa dan Al-Mahdi secara hakikatnya, yakni tanpa belajar ilmu hakikat dan makrifat, bagaimana mungkin kita bisa menyembah Allah? Selamanya kita selalu syirik kepada Allah. Jadi di dunia ini perintah Allah itu hakikatnya hanya satu. Apa? La tusyrik billah, jangan sekutukan Tuhanmu di hatimu dengan dirimu. Bila di dalam hatimu masih berkuasa kewujudan diri manusiamu, berarti selama ini Allah kan tiada, Allah kan gaib. Inilah tanda bukti bahwa selama ini kita belum masuk Islam, masih kafir, masih jadi dajjal. Sampai kapan begini terus? Sampai ajal menjemput, sampai Israel menjemput? Kan tidak mau kita. Kalau kita kedahuluan mati, ya sangat sulit matinya. Kita akan dikelompok pelan-pelan oleh Allah. Diperhitungkan apa yang kita akui sebagai milik kita di hati kita, dikelompok satu persatu. Ilmunya dikelompok, amal-amalnya dikelompok, apa yang dicinta-cintai di dalam hatinya dikelompok, badan dan hidupnya dikelompok. Apa maksudnya dikelompok ini? Dikelompok itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya dilepas dengan paksa dan siksa. Lebih baik mana kita melepas sendiri, kita mencuci-cuci sendiri dengan rela dan ridho, ketimbang dilepas dengan paksa dan siksa serta azab yang pedih saat syakaratul maut. Lebih enak, lebih nikmat, dan kita kembalikan dulu sebelum kita dikembalikan. Maknanya matilah sebelum matimu, yakni tahu jalannya mati. Apa maknanya? Tahu cara menyembah Allah dengan sebenar-benarnya menyembah. Selama ini, mulai detik-detik akil balik tiba hingga setua ini, coba kumpulkan semua ibadah-ibadah Anda. Dan coba saya ingin tahu seberapa banyak pahala-pahala yang Anda dapatkan. Mana pahalanya? Apa di bawah sekarang? Ya kan? Pahala saja tidak tahu, kok ngarep-ngarep pahala. Padahal pahala itu adanya hanya di sisi Allah. Bila kita tidak bertemu Allah, mana mungkin dapat pahala? Semua hanya angan-angan belaka. Jadi cara untuk mendapatkan pahala, ya bertemu Allah dulu yang punya pahala, baru dapat pahala. Contoh misalnya begini, saya sebagai juragan ikan, Anda bawa uang itulah maknanya ini amal-amal Anda. Amal ibadah, amal sholat itu berupa uang Anda. Ketika Anda ke pasar mau beli ikan saya, ikan inilah makna pahala itu. Ketika saya lagi ngopi atau lagi sholat, Anda tidak bertemu saya, apa mungkin Anda bisa membawa ikan saya tanpa Anda ketemu saya? Itu namanya kan pencuri. Jadi untuk mendapatkan ikan ini wajib Anda ketemu saya dulu, transaksi dulu, baru dapat ikan. Itulah makna pahala. Jadi pahala yang kita gaung-gaungkan selama ini hanyalah fata morgana, hanyalah kedustaan saja.
Tidak tahu barangnya, tidak tahu mana sih pahala itu, ya kan? Tapi kok diharap-harapkan, tapi kok dicari-cari. Berarti karena apa selama ini kok semua hanya angan-angan dan bayangan? Karena di dalam hati kita belum bertuhan. Jadi agama dan bertuhannya hanyalah angan-angan yang palsu. Inilah yang disebut kita selama ini disesatkan oleh syaitan yang terkutuk. Siapakah syaitan yang terkutuk itu? Ya siapa yang wujud di hatimu. Bila yang wujud di hati kita Allah, ya kita sudah bebas dari setan itu. Namun bila di dalam hati kita Allahnya tiada, Allahnya gaib, ya nyatanya setan yang terkutuk itu adalah diri kita sendiri yang selama ini kita mengaku-ngaku sebagai pencipta daripada sebagai makhluk. Kira-kira pemaparan ini bisa dipahami? Mudah dipahami? Inilah realita hati kita, inilah logikanya. Jadi keterangan ini masuk ke dalam logika kita, bahwa selama ini kan kita ibadah, kan kita sholat hanya kayak-kayaknya sholat. Tapi ketika Allahu Akbar, hati kita terbang ke toko, hati kita terbang ke pasar, hati kita terbang kepada urusan-urusan dunia. Apakah itu disebut sholat? Raganya disuruh jadi patung, dirinya yang sholat pergi dari sholatnya. Apa itu namanya ibadah? Ini penipuan, menipu Allah. Maksudnya apa? Kita pura-pura nyembah, dalam hati kita selama ini ternyata kita musyrik, kufur. Berarti apakah Anda perlu bersahadat agar supaya Anda bisa ketemu dengan yang disembah? Kalau tidak bisa bersahadat, bagaimana mungkin Anda bisa sholat? Sholatnya selama ini kan bukan sholat, tapi maksiat. Kata Anda itu sholat karena di dalam hati Anda yang jadi Tuhan Anda, bukan Allah. Jadi sholat itu ada di sisi manusia, ada juga di sisi Allah. Sholat di sisi manusia, ya sholatnya manusia yang belum bertuhan di hatinya. Akan tetapi hakikat sholat di sisi Allah itu manusia yang sudah bertuhan di hatinya. Sholat namanya, maknanya as-sholatu mi'rajul mu'minin. Jadi orang-orang yang sholat itulah orang-orang yang sebenar-benarnya beriman kepada Allah. Maknanya beriman itu bagaimana? Bila yang wujud di hati kita masih wujud manusianya, bila kekuasaan ini masih kekuasaan manusianya, bila hidup ini masih hidup manusianya, apakah itu dikatakan sudah bertuhan? Berarti yang jadi Tuhan kan bukan Allah, tapi diri kita sendiri selama ini. Oh, berarti sholat saya sejak akil bala sampai setua ini tak ada gunanya. Memang. Karena apa? Bagaimana mungkin sholat kita ada gunanya sementara selama ini kita belum masuk Islam di sisi Allah. Inna dina indallahil Islam. Kata orang-orang kebanyakan, Islam inilah agama di sisi Allah. Islam yang mana? Bukan Islam tulisan Islam, bukan Islam golongan, bukan Islam aliran-aliran itu. Akan tetapi maknanya Islam itu kan bahasa Arab.
makna Indonesianya agama yang selamat. Maknanya yang selamat apanya? Hatinya. Ketika duduk hati kita sudah selamat. Oh, aku ini didudukkan oleh Allah. Ketika aku berdiri hati menyadari, oh berdiri ini diberdirikan oleh Allah. Ketika masak, oh masak ini dimasakkan oleh Allah. Oh ketika makan, oh makan ini dimakankan oleh Allah. Ketika minum, oh minum ini diminumkan oleh Allah. Sejak Anda dari tanah sampai menjadi bayi, hal itu sudah terjadi. Kalau Anda tidak dimakani dan diminumi, apa Anda jadi sekarang ini? Iya kan? Jadi makan dan minum itu sudah ada sejak dari tanah sampai menjadi bayi. Jika tak makan dan tak minum, apa ada proses? Dari tanah menjadi tumbuh-tumbuhan, dari tumbuhan menjadi buah-buahan, sayuran dan padi, sehingga dimakan oleh hidup yang ada pada kedua orang tua kita, sehingga menjadi sel sperma dan sel telur. Kemudian menjadi lagi gumpalan darah, gumpalan daging. Ketika saat jadi gumpalan daging diabadikan di dalam Al-Quran, kutiupkan rohku. Maknanya itu apa? Maknanya inilah penjelasan Allah kepada diri kita bahwa hidup ini hidupku, bukan hidupmu. Kalau kutiupkan rohku, kata Allah, berarti kan rohnya siapa? Ruhullah, bukan rohnya manusia. Ila arwahi si A, ila arwahi si B, banyak hidupnya. Contoh lagi, ketika Anda mendoakan orang yang sudah mati, ayah atau ibu, bila Anda tak tahu alamatnya, di mana mereka tinggal, di mana mereka disiksa, di mana mereka diazab, mana mungkin Anda bisa mengirimkan doa? Logikanya begini, ada orang tua Anda atau nenek moyang Anda yang sudah meninggal. Menurut kita selama ini, oh nenek moyangku diazab oleh Allah, disiksa oleh Allah. Karena itu butuh doa, butuh doa kita. Kita buatkan makanan yang enak, kita buatkan minuman yang enak, kita bawakan baju-baju yang indah. Setelah kumpul semua, panggil tukang pos. Pak Pos, aku titip ini sudah saya tulisi bapak ibu saya atau nenek saya, tapi aku tidak tahu alamatnya. Wis bawa saja. Sampai apa tidak? Tidak tahu alamatnya. Sama ketika Anda berdoa pun begitu. Berdoa kepada Allah, minta inilah, minta itulah, tapi tidak tahu Allah. Dia sampai apa tidak? Yang tidak sampai. Sampainya kepada hawa nafsu kita sendiri. Karena selama ini kita tidak bertuhan, melainkan mentuhankan diri kita sendiri selama ini. Untuk yang sudah berbaiat, saya mohon maaf ya. Ini keterangannya berhubung saudara dan saudari kita masih awal, kita mulai awal lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang hati